Men, hitam. Baju hitam, guys. Gimana kalau kalian, guys? Video kali ini tuh gue bakalan nge-reaction seseorang yang sedang uji nyali solo camping di tengah hutan. Dan ketika dia berada di dalam tenda, salah satu kamera CCTV-nya itu merekam penampakan yang sangat menyeramkan, dan ini tuh sulit dijelaskan gitu, guys. Dan ada hal-hal banyak lain yang mengganggu dia. Dan gimana videonya? Jangan lupa kalian like dulu video ini dan subscribe. Langsung aja kita reaction. Ternyata hutannya juga di pinggir kali gitu ya, guys. Banyak pohon-pohon bambu kayak gitu. Itu kan kalau malam serem banget gitu. Mungkin dia bakal ngediriin tendanya di situ kali ya. Uh. Kayak dia sudah mulai menyusun tendanya. Waktu udah mulai gelap kan, udah menjelang malam gitu. Oke, sekarang udah malam nih, guys. Wow. Dengan khas suara-suara alam. Ini persis loh di bawah pohon-pohon bambu tuh. Mulai menyalakan sebatang rokok. Bener-bener. Wow, ini serem banget sih. Nanti kalau ada yang jalan tiba-tiba gitu di air, dia bikin tungku kali ya buat ya entah itu masak apa gitu.
sudah mulai masak air nih. Mungkin dia mau masak mie atau mau nyeduh kopi gitu buat menemani suasana malam ya. Nyeduh apa itu dia? Oh kan kopi. Pondasi pertama kopi. Idih enak banget ya kayaknya kalau nggak serem ya. Nih ngopi terus sama ngerokok di depan kali kayak gitu, kali atau apa sih, sungai. Aduh. Bikin apa lagi dia? Ini siapa sih? Oh, mau bakar ikan, bu. Mantep banget ya. Serasa piknik. Ini mantap. Oke, ikan sudah mulai matang. Idi, enak banget ya. Sambalnya sambal kecap. Udah itu mantep banget udah. Efek soundnya. Bikin serem guys. Au. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita makan dulu ya, karena kita sudah lapar banget. Dan malam hari ini kita masak spesial buat kalian, kita bakar ikan. Wah, luar biasa banget teman-teman. Wis, mantap. Sungai bakar ikan ya, ini sangat luar biasa, nikmatnya itu pasti terasa banget teman-teman. Oke, jadi malam hari ini yang belum makan, ayolah kita makan. Nah, aku udah gak sabar. Loh, kok jadi lapar ya? Mantap. Gemelus masuk. Oke.
Oh, jangkrik mantep. Waduh, kok jadi lapar. Makan udah selesai, lanjut lagi ngerokok. Apa itu sih, kodok ya? Apa sih namanya itu? Tempat kalian apa sih guys namanya? Ih, kuat banget ngerokoknya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kabarnya ya? Semoga saya selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi malam hari ini kita berada di sebuah bambu dan di pinggir sungai teman-teman. Ini luar biasa banget, nikmatnya luar biasa banget, jauh dari kebisingan ya teman-teman. Ini cocok banget buat bapak-bapak yang di rumah yang sedang kehabisan bumbu dapur ya, terus orang rumah tuh nyulik kayak burung ajar gitu. Inilah solusinya teman-teman, kita ngungsi di sini. Mediasi ke hutan malam-malam. Ya begitulah kira-kira. Dan kita di sini ada tujuannya sangat horor banget teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita menceritakan, kita ngopi dulu. Ngopi. Luar biasa banget teman-teman. Tujuan bersuara jangkrik kerak gitu ya. Ini sangat cocok banget kalau orang kebisingan di rumah terus kita ngopi di sini. Oke, kita langsung ceritakan di lokasi ini kenapa saya akan bermalam di sini, karena ceritanya cukup horor dan cukup menarik banget bagi saya teman-teman. Dan kita akan ceritakan secara singkat gitu ya. Nah, sebenarnya ceritanya sangat panjang tapi kita ambil secara singkat gitu teman-teman ya. 5 bulan yang lalu ya di sungai sini teman-teman itu pernah ditemukan mayat laki-laki sedang diikat kakinya dan tangannya teman-teman, terus dibuang dulu batu, jadi itu mayatnya itu nggak bisa naik ya, jadi dia di dataran air terus gitu, jadi di bawah air terus gitu. Itu kejadiannya sekitar 5 bulan yang lalu teman-teman. Nah, sebelum ditemukan teman-teman ya, sebelum ditemukan itu orang yang tenggelam di sini itu sering mendatangi di kampung dia ya. Satu rumah itu didatangi teman-teman, setiap satu rumah didatangi setiap jam malam gitu teman-teman. Nah, setelah didatangi gitu ya, jadi orang warga itu kayak merasa curiga atau gimana gitu ya. Dia datang ya, gedor pintu gitu ya, terus dibuka itu kayak mukanya itu kayak aneh gitu ya, kayak orang linglung gitu ya teman-teman. Setelah gedor terus dia tiba-tiba balik lagi gitu ya, terus jalan lagi gitu ya. Nah, kemungkinan ya teman-teman itu mungkin dia mau ngasih tahu kalau dia jasanya ada di sini gitu ya, kemungkinannya begitu teman-teman. Nah, satu kampung itu kayak merasa aneh dan curiga teman-teman, kenapa setiap satu rumah itu didatangi terus ya teman-teman.
merasa curiga. Nah, kebetulan keluarganya. Oh, mungkin si arwahnya itu ngasih tahu nih ke penduduk di kampungnya bahwa jasadnya itu masih ada di hutan gitu. Jadi jasadnya itu belum ditemukan. Makanya dia gentayangan, guys. Oke. Ya, yang setelah ditemukan jasad di sini katanya sudah 1 minggu hilang gitu teman-teman, nggak balik-balik gitu ya. Ya, dia merasa curiga atau di mana gitu ya. Nah, terus dia ya memang nggak dicari teman-teman, ya memang dicari tapi nggak di sini gitu loh. Dicari itu ya kemana-kemana gitu ya, kayak ini informasi ngasih tulisan kayak orang hilang, share di Facebook gitu ya. Nah, dia nggak tahu kalau jasnya ada di sini teman-teman. Nah, itu telah ditemukan seorang bapak mancing di sini teman-teman. Itu dia melihat kayak rambut ya, memang rambut kok kayak tuh, memang rambut telah nimbul dari dataran sungai gitu teman-teman. Ini rambut manusia kok nggak ada jasadnya gitu ya. Jadi bapak itu pulang ya, manggil warga ya, kayak ada apa, kayak ada sesuatu di sungai sini teman-teman. Nah, ketika dicari gitu ya, ternyata seorang laki-laki itu teman-teman, jasadnya ada di sini yang telah didatangi satu rumah itu teman-teman. Itu ditemukan sangat sadis banget, tangannya dan kakinya itu diconcang terus dibuat gitu ya. Oh, itu luar biasa. Nah, setelah kejadian itu masih terus teman-teman, masih kayak gentayangan gitu ya, kayak merasa terganggu, seorang satu kampung itu kayak merasa terganggu atau gimana gitu ya. Ini sampai saat ini teman-teman ya, nanti toh sebenarnya kita itu mau bikin konten di sebuah kampung gitu ya teman-teman, tapi saya itu nggak tahu posisinya itu kan luas gitu ya. Jadi kita itu mau bikin konten di mana gitu, jadi bingung, nggak tahu posisinya, nggak ya, belum tentu kita dapat apa interaksinya ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini solusinya kita langsung datangi di lokasinya yang pernah ditemukan jasadnya ada di sini, dan kita benar-benar solo dan benar-benar sendirian. Jadi kita supaya horornya itu dapet, terus kita makin halus tuh kalau lihat manusia sendiri tuh paling cuapet, dia suka banget teman-teman menjahili manusia gitu ya. Jadi dia paling suka banget kalau kita benar-benar solo. Nah, dia udah mulai nutup tandanya, guys. Mungkin waktu udah mulai tengah malam kali ya. Wow. Ini pohon bambunya benar-benar banyak loh. Kayak dia udah mulai masang CCTV, guys. Lampu-lampu juga udah mulai dimatiin. Oh, wow man. oke teman-teman, kita pasang CCTV, kita sorot arah ke sana teman-teman. Ini barusan ya terdengar
kayak ada langkah di atas air gitu. Ini sering banget suaranya teman-teman. Terus di atas itu kayak suara bambu bergerak, nggak tahu angin, nggak tahu apa teman-teman. Di atas ini barusan banget suaranya teman-teman. Kita keburu-buru masang CCTV, kita sorot ke arah ke sana dulu teman-teman. Tuh di air ini sering banget kayak suara intip air nyebrang gitu, tapi nggak tahu itu hewan, nggak tahu apa, makanya kita sorot dulu CCTV arah ke sana dulu ya. Ini kayak aneh gitu teman-teman. Di depan situ itu kayak suara langkah kaki kayak nyebrang gitu ya, itu mundar mandir gitu loh. Coba kita lihat dari CCTV sudah siap pasang di situ. Siapa tahu ada suara-suara lagi yang tertangkap CCTV, atau ada yang tertangkap sesuatu yang suara-suara di atas air gitu ya. Perhatikan ada yang nyebrang di sungai. Iya kah? Mana guys? Oh iya anjir. Wih, ular kayaknya itu deh. Iya ular. Masa kayak gitu ya? Aneh. Kayak hewan biawak katanya. Dengarkan suara ini dalam belakang CCTV. Jalan di air jelas banget katanya. Ih, beneran dong. Itu jelas banget loh. Ih, tertangkap CCTV nggak ya? Oh wow, ya. Oke, lihat tanda merah guys. Suara barusan ada di sini. Pohon bambunya lihat guys. Itu apa lagi, kain putih. Wow, tiba-tiba di atas saja.
Ini benar-benar dikelilingi pohon bambu semua loh. Kayak ada yang jalan gitu ya. Eh, kalian dengar ya? Hah? Apa suara hewan? Oh, wow, oh man, hitam, baju hitam guys. Jangan-jangan arwah yang tadi meninggal. Oh, ini bajunya hitam, wajahnya pucat. Apa itu? Jatuh loh, kenapa ya? Oke, positive thinking, mungkin ini kena angin. Bisa jadi kan? Oke. Dia udah mulai tegang guys. Rekam CCTV tanpa kamera di dalam. Apa itu? Tadi alat yang buat masak gak sih itu? Kenapa itu? Oh! Ih. Dibawa kemana itu alatnya? Ih. Kebetulan posisinya sengaja gak ada hidupan buat jaga-jaga, takut kehabisan baterai katanya. Itu bagusan alat buat masaknya.
Oh, ini udah menjelang pagi guys. Tuh, pindah ke situ loh. Alat masaknya. Nggak jadar panci ada di sana. Oh, dia keluar nih guys. Lampunya juga udah jatuh itu. Kok bisa ya? Coba bayangin. Kok bisa itu pancinya itu ketarik gitu? Gak mungkin dong kena angin. Ya kalau lampunya mungkin jatuh oke lah kena angin. Ini udah menjelang pagi katanya guys. Justru biasanya menjelang pagi tuh banyak penampakan. Oke teman-teman, ini sekitaran jam setengah 5. Setengah 5 guys. Ini panci ini tadi kesini loh. Di sini apa di sini tadi? Kok tiba-tiba di situ? Itu CCTV nggak tahu tadi habis baterai di jam berapa, nggak tahu ya teman-teman. Mungkin sekitar jam 3 jam 2-an mungkin habis baterainya. Itu baru nggak ada baterainya lagi karena sudah habis total itu teman-teman. Ini saya heran, aku bangun tidur dari situ ya, buka dari tenda, kaget itu panci kok tiba-tiba ada di sini gitu. Untung belum kali ke sana. Tuh senter aku yang ini mulai redup gitu ya. Oke, mungkin aku mau beres-beres teman-teman.